Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Suhartia, mahasiswi semester 1, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Islamic Village Tangerang, program studi pendidikan agama Islam. Saya akan mempresentasikan materi tugas akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Juli Astuti MPD, saya akan memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Perkembangan Peserta Didik. Saya akan membahas ada 4 pembahasan dalam materi presentasi saya. Yang pertama, pengertian perkembangan dan pengertian pertumbuhan. Yang kedua, ciri-ciri dan prinsip perkembangan. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan, dan yang terakhir, faktor-faktor perkembangan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematik, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik dan psikis. Secara sistematis adalah perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Secara progresif, perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Dan secara berkesinambungan, perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara beraturan. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui seorang guru. Pemahaman guru yang benar terhadap perkembangan peserta didik akan menuntun guru membuat desain pembelajaran yang cocok untuk peserta didik. Desain pembelajaran yang cocok dengan perkembangan peserta didik akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Pembelajaran yang tidak memerhatikan perkembangan peserta didik akan membuatnya bosan atau frustasi. Jika sudah seperti itu, maka para guru juga akan tertular rasa bosan dan frustasi ketika mengajar. Dasar pikir ini yang menjadikan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik merupakan salah satu komponen dari kompetensi pedagogik seorang guru. Baik, masuk ke pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah tersebut berbeda. Namun, sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Secara umum, kedua istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, keduanya berkaitan dengan perubahan pada diri individu. Perbedaannya pada jenis perubahan yang terjadi. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam jumlah besar, ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik.
Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Sedangkan perkembangan itu adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Baik, penjelasan secara singkatnya antara pertumbuhan dan perkembangan yaitu sebagai berikut ini. Pertumbuhan atau growth yaitu bertambahnya jumlah sel di seluruh bagian tubuh, cenderung lebih bersifat kuantitatif, berkaitan dengan aspek fisik dan dapat diukur. Contohnya, ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, dan umur tulang yang bisa diukur. Sedangkan perkembangan development yaitu bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu, cenderung lebih bersifat kualitatif. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Baik, pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri dan prinsip perkembangan. Berikut ini adalah ciri-ciri perkembangan. Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu 1. Perubahan fisik, seperti perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Atau perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Kemudian yang kedua, perubahan mental. Itu seperti perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Atau hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang baru. Misalnya egosentris yang hilang berganti dengan sikap prososial. Kemudian prinsip perkembangan berikut ini. Menurut Harlock 1980 menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. 2. Peran kematangan dan belajar. 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. 4. Semua individu itu berbeda. 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. 7. Perkembangan dibantu dengan rangsangan. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. 9. Harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog menurut Rousseau, Crane 2007 membagi tahap perkembangan manusia menjadi 4 tahap, yaitu 1. Masa bayi atau usia dari 0 sampai 2 tahun. Bayi mengalami dunia langsung lewat indranya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, atau sakit. Mereka menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. Mereka memperbaiki pengertian mereka sendiri meskipun orang lain tidak memperbaikinya. 2. Masa kanak-kanak awal atau usia 2 sampai 12 tahun. Masa ini dimulai ketika anak
mulai memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Anak masih melekat pada hal-hal yang konkret. Mereka belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Pemikiran mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat praoperasional dan operasional konkret. 3. Masa kanak-kanak akhir atau usia 12-15 tahun. Masa ini transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial, di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya. Sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Yang keempat, masa dewasa atau disebut masa dewasa awal, usia 15 sampai akhir hidup. Ini masa dewasa. Pada masa ini, anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Mereka lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang. Mereka mulai memahami konsep-konsep yang abstrak. Berikut ada tahapan perkembangan manusia dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 13-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor perkembangan yang pertama ada faktor perkembangan internal. Faktor perkembangan internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Faktor ini termasuk ke dalam faktor perkembangan internal yang termasuk dalam faktor perkembangan jasmaniah, faktor perkembangan psikologis, dan faktor perkembangan kematangan fisik dan psikis. Dua, faktor perkembangan eksternal. Faktor ini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Yang termasuk faktor perkembangan eksternal antara lain faktor perkembangan sosial, faktor perkembangan budaya, faktor perkembangan lingkungan fisik, dan faktor perkembangan lingkungan non-fisik. Faktor perkembangan yang ketiga yaitu faktor perkembangan pembawaan. Kemungkinan potensi yang ada pada seseorang yang baru lahir adalah yang pertama ada kecerdasan, yang kedua ada bakat-bakat khusus, yang ketiga dari jenis kelamin, yang keempat jenis ras, yang kelima sifat-sifat fisik, yang keenam sifat-sifat kepribadian, yang ke-7 dorongan-dorongan. Faktor perkembangan yang keempat, masa kandungan dan bayi. Pada waktu dilahirkan, seseorang merupakan satu kesatuan psikologis sebagai hasil pertumbuhan yang teratur, dan sewaktu dalam kandungan ibu,
Selama perkembangannya, seseorang itu tidak statis, melainkan dinamis. Dan pengalaman belajar yang disajikan kepada mereka harus sesuai dengan sifat-sifat khasnya yang sesuai dengan perkembangannya itu, yaitu pada masa kandungan dan bayi. Yang kelima, ada faktor perkembangannya, yaitu pengalaman di masa kecil seseorang. Masa seseorang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Masa seseorang awal dimulai ketika seseorang berusia antara 2 sampai 6 tahun. Pada masa ini, perkembangan fisik seseorang akan terlihat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada masa bayi. Pada seseorang usia ini, faktor perkembangan pembawaan seseorang akan mulai terlihat, dan orang tua atau orang yang lebih tua darinya akan memperoleh gambaran tentang kebiasaan dan kemampuan seseorang. Faktor perkembangan yang keenam, yaitu lingkungan sekitar. Kehidupan manusia, khususnya seseorang, dibutuhkan banyak berinteraksi dengan seseorang lainnya. Lingkungan fisik banyak mempengaruhi perkembangan seseorang. Faktor perkembangan lingkungan seperti halnya alam sekitar disebut sebagai faktor perkembangan eksogen. Pada seseorang usia ini sudah siap memasuki dunianya, yakni masuk dunia komunikasi. Kemampuan berbicara, mobilitas, keikutsertaan sosial yang cepat, kesemuanya mempercepat pertumbuhan intelektual seseorang. Pada masa seseorang usia seperti ini telah mendapat besar perkembangan berbahasa mereka sebagai salah satu tugas belajar mereka yang penting. Kemampuan berbahasa yang dicapai akan memudahkan mereka belajar lebih lanjut. Faktor perkembangan yang ketujuh itu dari orang tua, budaya, dan agama. Orang tua sebagai guru alamiah akan mampu melihat dan mengerti serta menanggapi kemauan seseorang. Melalui berbagai komunikasi serta interaksi dengan orang tua akan terbentuk sikap, kebiasaan, dan kepribadian seseorang. Selain itu, ada pula faktor perkembangan lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan seseorang, seperti halnya dengan kebudayaan. Kebudayaan atau culture secara tidak langsung ikut mewarnai situasi, kondisi, ataupun corak interaksi di mana seseorang itu berada. Selain faktor perkembangan di atas, faktor perkembangan agama juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi dan kebiasaan seseorang. Salah satunya adalah seseorang mulai tahu tentang kebersihan, yakni dengan melakukan buang air di tempat yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Faktor perkembangan yang ke-8 yaitu kecakapan, harga diri, persepsi, dan keinginan. Kecakapan dan keterampilan seseorang, yaitu seseorang yang cakap dan terampil akan lebih mudah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya, seseorang yang pandai bergaul akan lebih mudah dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Harga diri. Seseorang yang dapat menghargai dirinya sendiri dengan baik tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapinya. Kemudian, persepsi seseorang mengenai diri sendiri. Pandangan seseorang terhadap dirinya dapat mempengaruhi dalam perkembangan kognitifnya. Seseorang yang memandang dirinya buruk akan lebih sulit dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Contoh, seseorang yang kurang percaya diri akan merasa malu untuk menunjukkan kemampuannya. Lalu ada keinginan. Seseorang yang memiliki keinginan dipastikan memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih keinginannya. Faktor perkembangan yang ke-9, ada orang terdekat, cara mendidik, pergaulan, dan kelompok. Adanya orang terdekat yang dapat dipercaya. Dengan adanya orang-orang yang mempunyai hubungan erat atau dekat dan orang tersebut dapat memberikan kepercayaan, sehingga melalui orang-orang terdekatnya itu perkembangan
Kognitif seseorang dapat meningkat karena adanya dorongan dari orang-orang yang tersayang. Contohnya sahabat, orang tua, kakak, adik, dan yang lainnya. Kemudian cara orang tua mendidik dan membina seseorang. Orang tua yang mendidik seseorang dengan cara bertahap dalam menjelaskan sesuatu hal dan mendidik seseorang dengan penuh kasih sayang, biasanya seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mereka akan mudah dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Contohnya, orang tua mengajarkan tentang kepercayaan diri kepada seseorang disertai dengan memberikan dorongan. Lalu, jenis dan sifat pergaulan. Pergaulan seseorang dalam lingkungannya akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimunculkan dalam dirinya. Selanjutnya, kelompok bermain di mana seseorang bergabung. Kelompok bermain yang diikuti oleh seseorang berpengaruh juga dalam perkembangan potensi seseorang. Kemudian faktor perkembangan yang ke-10 yang terakhir, ada faktor perkembangan turunan atau warisan. Ada bentuk tubuh dan warna kulit. Gen dari orang tua akan mempengaruhi jasmani dan tidak bisa diubah oleh teknologi secanggih apapun. Kemudian ada sifat-sifat. Warisan dari orang tua sama halnya dengan bentuk tubuh dan warna kulit tidak dapat diubah. Tipe manusia berdasarkan sifatnya menurut Edward Springer adalah manusia ekonomi, teori, politik, sosial, seni, dan agama. Kemudian intelijensi, yaitu kemampuan umum untuk penyesuaian terhadap situasi atau masalah. Tes intelijensi yang standar antara lain tes Binet-Simon, tes Wechsler, tes Army Alpha dan Beta, tes Progressive Matrix. Kemudian ada bakat, yaitu kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki seseorang. Bakat dapat diketahui dari tingkah laku seseorang atau dengan tes bakat. Bila seseorang tidak diberi kesempatan untuk melatih bakatnya, maka bakatnya tersebut tidak akan berkembang. Kemudian dari penyakit atau cacat tubuh, orang yang sehat atau memiliki tubuh lengkap tidak kurang suatu apapun dengan orang yang memiliki cacat tubuh atau sakit. Tentu memiliki rasa yang berbeda dalam memandang diri sendiri, kehidupan, dan sekitarnya, sehingga secara langsung akan berpengaruh pada perkembangan psikologinya. Baik, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.